Kehidupan di ruang angkasa sangat berbeda dari kehidupan di bumi. Di stasiun ruang angkasa, seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, astronot mengalami apa yang disebut gravitasi mikro atau ketidakbergravitasi. Hal ini berarti astronot melayang dan tidak merasa tertarik ke bawah seperti di bumi. Dampak fisik dari gravitasi mikro termasuk perubahan pada otot, tulang, dan cairan tubuh. Tulang kehilangan kepadatannya dan otot menjadi lebih lemah. Ruang angkasa penuh dengan radiasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan bumi. Ini bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Untuk melindungi diri dari radiasi, astronot memakai pakaian khusus dan pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan perlindungan radiasi. Di ruang angkasa tidak ada udara untuk bernapas, astronot mengandalkan sistem dukungan kehidupan di pesawat di ruang angkasa untuk menyediakan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Makanan dan air harus dibawa dari bumi, makanan biasanya dikemas dalam bentuk kering dan astronot menambahkan air sebelum makan. Air yang digunakan oleh astronot didaur ulang berkali-kali untuk meminimalkan kebutuhan membawa persediaan dari bumi. Tanpa gravitasi, mandi dengan air menjadi sulit. Astronot menggunakan tisu basah dan handuk khusus untuk membersihkan tubuh mereka. Astronot tidur dalam kantong tidur yang menempel pada dinding stasiun ruang angkasa tanpa gravitasi, mereka tidak perlu kasur seperti di bumi. Astronot memiliki jadwal ketat di ruang angkasa, termasuk eksperimen ilmiah, pemeliharaan peralatan dan latihan fisik untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Komunikasi dengan bumi penting. Ada sedikit keterlambatan dalam komunikasi karena jarak jauh, tetapi teknologi komunikasi memungkinkan astronot untuk berbicara dengan keluarga dan tim di bumi. Hidup di ruang angkasa bisa menantang secara psikologis karena isolasi dan konfinemen. Astronot dilatih untuk menghadapi stres dan memiliki sumber daya seperti konseling untuk membantu mereka. Kehidupan di ruang angkasa membutuhkan adaptasi fisik dan psikologis yang signifikan. Meskipun ada tantangan, kemajuan teknologi dan penelitian terus membantu kita memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini. Di stasiun ruang angkasa matahari terbit dan tenggelam setiap 90 menit karena kecepatan orbitnya. Untuk mencegah kebingungan, astronot mengikuti jadwal waktu bumi. Khususnya waktu GMT. Di waktu luang astronot bisa menonton film, membaca buku, atau hanya menikmati pemandangan bumi dari jendela. Di ruang angkasa radiasi kosmik menjadi ancaman. Stasiun dilengkapi dengan perisai untuk melindungi dari radiasi ini. Tetapi astronot juga menggunakan dosimeter untuk memantau paparan radiasi mereka. Kehidupan di ruang angkasa membutuhkan penyesuaian besar dan memerlukan kerjasama erat antar anggota kru untuk memastikan semua berjalan lancar. Meskipun ada tantangannya, banyak astronot menggambarkan pengalaman ini sebagai sesuatu yang sangat mengesankan dan berharga. 1. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS adalah kolaborasi dari Amerika Serikat NASA, Rusia Roscosmos, Jepang JAXA, Kanada CSA, negara-negara Eropa ESA. Tujuan utama penelitian ilmiah di luar angkasa adalah bidang biologi, fisika, astronomi dan meteorologi di mana peluncurannya pada tahun 1998 dan masih aktif hingga sekarang. 2. Mir Rusia. Nama Badan Roscosmos, dengan tujuan stasiun pertama yang dirancang untuk penelitian jangka panjang di luar angkasa, salah satu kontributor utama Stasiun Luar Angkasa Internasional melalui modul seperti Zvezda, peluncurannya tahun 1986 dan dioperasikan sampai 2001 sebelum diturunkan dari orbit. 3. Tiangong China. Nama Badan CNSA China National Space Administration, tujuannya membangun stasiun luar angkasa modular untuk penelitian ilmiah dan teknologi. Peluncurannya Tiangong 1 pada tahun 2011 dan Tiangong 2 pada tahun 2016, China juga memiliki rencana untuk peluncuran modul lain dalam program ini. 4. Kibo Jepang. Dengan nama Badan JAXA Japan Aerospace Exploration Agency, tujuannya harapan adalah modul laboratorium Jepang di ISS digunakan untuk eksperimen dalam mikrogravitasi. Peluncurannya pada tahun 2008. 5. Columbus Eropa. Nama Badan ESA European Space Agency, tujuannya modul laboratorium Eropa di ISS untuk penelitian di berbagai bidang. Peluncurannya tahun 2008, daftar di atas mencakup stasiun paling terkenal dan berdampak besar. 6. Amerika Serikat. Nama stasiun pertama luar angkasa Skylab beroperasi 1973 sampai 1979, kolaborasi di ISS Badan NASA salah satu mitra utama dengan banyak modul yang disumbangkan, termasuk Laboratorium Destiny.
Untuk negara Eropa dan Jepang tidak memiliki stasiun luar angkasa independen, tapi mempunyai modul negara Eropa yaitu Columbus dan negara Jepang dengan modul Kibo. Stasiun-stasiun di atas adalah yang paling terkenal dan memiliki kontribusi signifikan dalam eksplorasi dan penelitian luar angkasa. Sebagai catatan tambahan, banyak negara lain sedang mempertimbangkan atau merencanakan untuk memiliki kehadiran di luar angkasa, tetapi mereka mungkin belum mencapai tahap pembuatan stasiun luar angkasa penuh hingga saat ini. Semoga negara kita tercinta Indonesia mulai memikirkan berencana membangun stasiun independen di luar angkasa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan bunyikan lonceng.